Grupnya, Put, Mbak Ima mau datang jam berapa katanya? Kayaknya sih jam 3 sih bilangnya. Jam 3 ya? Iya. Bentar lagi kali ya? Kayaknya sih. Ya udah deh. Oh. Hai. Guys, udah dapet belum? Belum nih. Aku punya loh materi. Nih, kira-kira kalian setuju nggak? Pelecehan anak ya? Iya, betul. Boleh Seperti yang mau kita ambil. Oke. Oke, setuju ya? Setuju. Oke. Teman-teman mau tahu nggak dampak dari pelecehan anak dan cara pencegahannya bagaimana? Yuk, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan dan memainkan peran yang penting dalam sebuah rumah tangga. Mereka jadi penghibur, pelengkap keluarga, dan pendorong untuk kedewasaan. Hak-hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kali ini, kelompok 1 akan membahas topik yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus, yaitu penegakan hukum terkait pelecehan anak. Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak anak, memastikan keamanan mereka, serta menghindari segala bentuk kekerasan atau pelecehan yang dapat merusak masa depan mereka. Pelecehan anak dalam perspektif hukum. Pelecehan anak adalah bentuk kekerasan yang merugikan fisik, mental, dan psikologis anak serta dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan pelecehan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum dan hak asasi manusia. Setiap orang yang terbukti melakukan pelecehan terhadap anak dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman hukuman penjara yang berat, bahkan hingga 15 tahun atau lebih. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa segala bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis terhadap anak akan ditindak tegas. Dalam hal ini, pelecehan anak tidak hanya merusak kesehatan dan kesejahteraan anak, tetapi juga melanggar hak-hak dasar mereka sebagai manusia yang dilindungi oleh hukum. Pencegahan dan penindakan. Untuk mencegah pelecehan anak, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yuk, tangkal kekerasan seksual. Tahukah kamu, kekerasan seksual terhadap anak adalah segala macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual dapat menimpa anak laki-laki maupun perempuan. Siapa pelakunya? Bisa siapa saja. Bisa saja orang yang tidak dikenal, tapi juga bisa orang yang sangat dekat dengan kita, seperti ayah, paman, tetangga, guru, teman, pacar, dan lain sebagainya. Di mana bisa terjadi? Di rumah, sekolah, di rumah temanmu, di rumah tetangga, di bus, di mall, pantai, toilet umum, dan lain-lain. Seringkali kekerasan seksual terjadi di tempat tertutup,
Yuk, kita tangkal kekerasan seksual. Tubuhmu adalah milikmu. Bagaimana bentuk dan rupa tubuhmu, terimalah sebagai anugerah dari Tuhan. Itu punyamu. Jadi, gak ada yang boleh melakukan apapun yang bisa membuat kamu malu, gak nyaman, dan benci sama tubuhmu sendiri. Yang dibalik baju adalah bagian pribadimu. Gak ada yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuhmu yang pribadi, karena bagian pribadi tersebut adalah rahasiamu. Tubuhmu hanya boleh disentuh ketika ayah atau ibu memandikanmu, membantumu buang air kecil atau besar saat kamu masih kecil, atau ketika ke dokter, di mana ayah dan ibumu mendampingimu. Gak boleh yang gak boleh. Beranilah bilang gak boleh, meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi. Jika mereka menyentuh atau melihat bagian pribadimu, katakan tidak saat orang lain menyentuh alamat kelamin atau bagian pribadimu. Menyuruhmu membuka baju di depannya, menunjukkan bagian pribadi di depanmu, memotret bagian pribadimu, memperlihatkan film atau gambar porno. Kelakat bahaya, waspada. Ketahuilah lingkungan dan siapa saja yang ada sekitarmu. Meskipun kamu berada di dekat orang yang kamu kenal, waspadalah jika dia melakukan hal yang aneh, misalkan memberikan sesuatu yang perseratan mengajak ke tempat yang sepi, memintamu merahasiakan apa yang dilakukan terhadapmu, atau mengancammu untuk menuruti keinginannya. Kalau dipaksa, lawan. Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang menyakiti tubuhmu atau perasaanmu, ayo dilawan. Kalau diancam, teriaklah dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apapun. Ketika terjadi kekerasan seksual, ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa yang kau percaya. Jangan merasa bersalah, karena itu bukan salahmu melapor, berarti juga menjaga pelaku untuk berbuat hal yang sama pada orang lain. Segera kumpulkan barang bukti yang dipakai waktu kejadian, misal celana atau baju yang kamu pakai, dan jangan mandi. Segeralah minta kepada orang dewasa yang kamu percaya untuk mengantarkanmu ke rumah sakit. Dan kamu juga bisa meminta orang dewasa yang ada di sekitarmu untuk melaporkan ke polisi. Marilah kita semua berkomitmen untuk menciptakan lingkungan aman dan kondusif bagi anak-anak dengan kerjasama antara aparat hukum dengan masyarakat. Kita berharap dapat mengurangi, bahkan menghentikan tindakan pelecehan anak demi masa depan yang mendatang. Terima kasih kepada perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita dan meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi anak asuhan. Teman-teman, demikian tadi video dari kelompok 1 tentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Ingat, semua anak berhak merasa aman dan dicintai. Tubuhmu adalah milikmu.